Shalom. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-31 sampai pasalnya yang ke-33. Dan saya beri judul renungan pada pagi hari ini, hidup dalam pimpinan Tuhan. Dari bacaan kita dikisahkan tentang kehidupan Yakub yang dipimpin oleh Tuhan untuk kembali pulang ke negeri nenek moyangnya. Dari kisah ini kita bisa belajar dua hal. Hal yang pertama, Yakub berjalan dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Biarpun tidak mudah, Yakub tetap berjalan dalam ketaatan akan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 31 ayat 3 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Yang pertama, Yakub diperintahkan, dan yang kedua ada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi orang yang berjalan dalam ketaatan akan perintah Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan di dalamnya. Dan itu juga yang terjadi di dalam kehidupan Yakub. Yakub disertai oleh Tuhan ketika Laban mertuanya mengejar dia. Tuhan secara khusus berbicara kepada Laban agar tidak berbuat hal-hal yang tidak baik kepada Yakub. Seperti itu juga ketika kita berjalan dalam ketaatan akan perintah Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, ada masalah yang terjadi. Tapi ingatlah bahwa ada penyertaan Tuhan, ada janji penyertaan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang hidup dalam ketaatan akan perintahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakub hidup mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ketika dia harus menghadapi tantangan, ketika dia harus menghadapi persoalan, dia sepenuhnya, seutuhnya mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika dia harus kembali berhadapan dengan Esau, dia mengalami ketakutan, dia mengalami kekhawatiran yang akan terjadi dalam kehidupannya. Tapi dia sepenuhnya berserah, berharap akan pertolongan Tuhan, berharap akan berkat Tuhan, berharap akan kemurahan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 32 ayat 28 dan 30 dikatakan, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Yakub mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Ketika ada dalam persoalan, dia mengandalkan Tuhan. Dia minta jawaban itu dari Tuhan. Dia minta berkat itu dari Tuhan. Dan itu juga yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita akan Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan. Apapun tantangannya, apapun persoalannya, apapun hambatannya. Mungkin kita mengalami ketakutan, kekhawatiran akan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak berhenti di situ, tapi kita berharap, kita bergantung kepada Tuhan agar pertolongannya, agar kemurahannya, agar berkatnya dicurahkan atas kehidupan kita. Sehingga kita mampu melampaui, bahkan melalui masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Yakub mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pertanyaannya pada pagi hari ini, mau nggak hidup kita dipimpin oleh Tuhan? Mau nggak kita ada dalam pimpinan Tuhan? Kalau kita mau ada dalam pimpinan Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah hidup dalam ketaatan akan perintah-perintahnya. Dan yang kedua, kita harus hidup mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami berkat Tuhan, kita akan mengalami kuasa Tuhan, kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan seperti apa yang dialami oleh Yakub. Sehingga tahun-tahun hidup kita akan menjadi tahun-tahun yang diberkati oleh Tuhan, menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.